Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Godzilla vs Kong. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard dan dibintangi oleh Kyle Hadley, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, dan Rebecca Hall. Film yang berdurasi 1 jam 53 menit ini merupakan sequel dari Godzilla King of the Monsters dan Kong Skull Island. Film ini akan memperlihatkan pertarungan antara Godzilla dengan Kong. Di awal film terlihat Kong yang sedang tiduran pada bebatuan di suatu tempat Pulau Tengkorak. Lalu ia pergi melewati sungai dan mengambil sebuah pohon. Di sisi lain terlihat seorang gadis kecil tunarungu yang bernama Jia. Ia adalah anak dari suku Iwi yang berhasil diselamatkan oleh Kong ketika desanya diterpa oleh bencana alam. Lia merupakan satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan Kong karena mereka telah memiliki ikatan khusus. Kemudian Jia datang menghampiri Kong dan memperlihatkan kepadanya sebuah boneka yang berbentuk seperti dirinya. Kong melihatnya dari dekat lalu melemparkan pohon yang dicabutnya ke atas. Dan pohon itu merusak sebuah bangker yang mana bangker itu sengaja dibuat oleh Monarch semirip mungkin dengan tempat tinggalnya Kong untuk menjaganya dari serangan Godzilla dan sekaligus menjadi tempat penangkaran bagi Kong. Terlihat Dr. Elena Andreou yang merupakan penjaga penangkaran itu mengatakan bahwa tempat itu mungkin tidak akan bertahan lama. Lalu Jia datang menemuinya dan mengatakan kepada Dr. Andreou bahwa Kong sedang marah. Kemudian Dr. Andreou menyuruhnya untuk menunggu di dalam mobil. Bernie Hayes yang menyamar sebagai salah satu karyawan Apex Cybernetic yang merupakan kompetitor dari Monarch sedang menyiarkan radio dan mengatakan bahwa dirinya akan mengungkapkan kebohongan atau konspirasi yang dibuat oleh Apex Cybernetic. Terlihat perusahaan Apex Cybernetic yang merupakan perusahaan pengembangan teknologi tercanggih di era modern, dipimpin oleh seorang yang bernama Walter Simon. Bernie kemudian mengambil flash disknya lalu pergi ke tempat ruangan teknik. Di sana terlihat ia berjumpa dengan seseorang. Lalu orang itu pergi dan Bernie mencoba untuk menyalin data komputer di sana untuk dipindahkan ke flash disknya. Bernie melihat sebuah pesan pengiriman yang mengarah ke sub level 33. Kemudian alarm bahaya pun berbunyi. Di sana terlihat Godzilla datang dari laut menuju ke perusahaan Apex Cybernetic. Karena hal tersebut, Walter Simon pergi menggunakan helikopter bersama Ren Serizawa, yang merupakan anak dari Dr. Serizawa, yaitu pemimpin organisasi Monarch dan telah meninggal dunia karena mengorbankan dirinya untuk membangkitkan Godzilla pada film Godzilla King of the Monsters. Godzilla menghancurkan sebagian dari perusahaan Apex Cybernetic dan penyerangan Godzilla itu masuk pada sebuah berita terkini CNN. Di sana Walter Simon memberikan pernyataan bahwa Godzilla merupakan ancaman bagi manusia dan Apex Cybernetic mempunyai rencana untuk menghadapinya untuk selamanya. Addison kemudian mendengarkan sebuah siaran radio yang dibawa oleh Bernie dan mengatakan bahwa penyerangan Godzilla pada Apex Cybernetic bukan merupakan hal kebetulan, dan ditambah lagi Godzilla hanya menyerang satu fasilitas Apex saja. Di Florida, yaitu tempat pengungsian Monarch, Madison mencoba untuk memberitahukan ayahnya bahwa penyerangan Godzilla disebabkan karena adanya sesuatu yang membuatnya datang ke tempat itu. Tetapi Mark Russell tidak mau mendengarkannya dan tetap menganggap bahwa penyerangan Godzilla merupakan penyerangan untuk membunuh manusia. Di rumahnya, Madison kembali mendengarkan siaran radio Bernie yang menyatakan bahwa Godzilla datang karena dipancing oleh sesuatu yang membuatnya datang dan menyerang Pensacola, yaitu satu-satunya pusat Apex di pesisir dengan lab robotik tercanggih, dan menetapkan Apex sebagai sumber masalahnya. Di Pennsylvania, tepatnya di Universitas Ilmu Teori, terdapat seseorang yang bernama Dr. Nathan Lin. Di sana, Walter Simon dan rekannya Ren Serizawa datang lalu mengajaknya bekerja sama untuk pergi ke rongga bumi. Di dalam teori, rongga bumi merupakan tempat asal-usul para Titan, dan di sana terdapat sebuah energi yang setara dengan kekuatan Godzilla.
Walter Simon menyuruh Dr. Lin untuk memimpin misinya pergi ke rongga bumi untuk mengambil energi tersebut dan memberitahukan bahwa Apex Cybernetic telah menciptakan sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi rongga bumi. Dr. Lin mengatakan bahwa terdapat sebuah teori di mana hewan dapat mengetahui tempat di mana dirinya berasal. Sehingga Dr. Lin mencoba untuk meminta bantuan kepada teman lamanya yang bernama Dr. Elena Andreou, yaitu sang pembisik Kong. Dr. Lin lalu menemui Dr. Elena Andreou dan mengatakan bahwa terdapat sebuah energi yang dapat mengalahkan Godzilla yang berada di rongga bumi. Lalu Dr. Lin meminta bantuan ke Dr. Andreou agar Kong bisa menunjukkan jalan kepada mereka, sekaligus mencarikan rumah baru bagi Kong. Untuk pergi ke rongga bumi, mereka harus pergi membawa Kong ke tempat pintu masuknya yang berada di Antartika. Keesokan harinya, mereka pergi membawa Kong untuk pergi ke Antartika dengan menggunakan kapal kargo dan dikawal oleh beberapa kapal perang serta kapal induk untuk mengantisipasi jika Godzilla datang dan menyerang mereka. Kemudian sebuah helikopter datang dan di sana terdapat seseorang yang bernama Maya Simon yang merupakan anak dari Walter Simon. Ia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi petugas lapangan Apex dan mengawasi misi mereka untuk pergi ke rongga bumi. Pada malam harinya, Jia keluar dan menemui Kong yang sedang meronta-ronta. Lalu Dr. Andreou menemuinya. Di sana Jia mengatakan kepada Dr. Andreou bahwa Kong sedang sedih dan marah karena dirinya tidak percaya dengan misi mereka untuk pergi ke rongga bumi. Terlihat Madison yang sedang mendengarkan kembali siaran radio dari Bernie. Kemudian sahabatnya datang menggunakan sebuah mobil van yang bernama Josh Valentine. Lalu mereka berdua pergi untuk mencari Bernie. Di dalam perjalanan, Madison mendengarkan kembali siaran radio dari Bernie dan mendapatkan informasi bahwa Bernie menggunakan pemutih dengan jumlah yang banyak. Lalu mereka pergi ke sebuah toko. Mereka menanyakan keberadaan Bernie yang selalu membeli pemutih di toko tersebut. Penjaga toko itu memberitahukan alamat Bernie setelah mereka mengeluarkan selembar uang. Madison dan Josh kemudian pergi ke tempat kediaman Bernie. Di tempat makan, Bernie menceritakan bahwa dirinya telah 5 tahun mencoba untuk mencari kebohongan Apex dari dalam. Lalu pada minggu ini, dirinya menemukan sebuah pengiriman kargo besar yang dikirim ke markas Apex yang berada di Hong Kong. Kemudian mereka berencana untuk pergi membobol Apex. Di pagi harinya, Kong telah sampai di Laut Tasman. Dr. Lin tampak sedang menanyakan kepada Dr. Andreou tentang kedekatan Jia dengan Kong. Di sisi lain, Jia yang berada di sebuah kamar merasakan bahwa Godzilla akan datang dan menemui mereka. Alarm bahaya pun berbunyi. Di sana, keadaan menjadi panik karena kedatangan Godzilla. Dr. Andreou menyuruh Dr. Lin untuk melepaskan rantai yang mengikat Kong. Tetapi Dr. Lin menolaknya karena jika Kong pergi, maka dapat mengagalkan misi mereka. Mereka mencoba untuk menembaki Godzilla agar tidak berjumpa dengan Kong. Tetapi Godzilla menghancurkan kapal penjaga di sana dan menuju ke kapal yang dinaiki oleh Kong. Godzilla masuk ke dalam air lalu keluar dan menghantam kepala Kong, sehingga membuat kapal yang dinaiki oleh Kong menjadi terbalik. Di dalam air, ketika Godzilla ingin mendekati Kong, Dr. Lin mencoba untuk berenang dan melepaskan rantai yang mengikat Kong. Setelah itu, Kong berhasil memukul Godzilla dan mengembalikan kapal ke posisi semula. Setelah itu, Kong mencoba untuk melompat ke kapal yang lebih besar, yaitu kapal induk. Lalu Godzilla datang dan menaiki kapal induk itu juga. Di sana terjadi pertarungan antara mereka. Terlihat Kong langsung meninju kepala Godzilla dan dibalas dengan tamparan oleh Godzilla. Kemudian Kong mendorongnya hingga terjatuh ke dalam air. Di dalam air, Godzilla mencoba untuk menyemburkan api birunya. Kong yang panik langsung melompat dari kapal induk tersebut. Setelah itu, Kong bertarung dengan Godzilla dan berhasil menendang kepala Godzilla. Kong yang kehabisan napas lalu mencoba untuk pergi ke permukaan air. Tetapi Godzilla menariknya dan mencoba untuk membawanya ke dasar air. Kong yang telah kehabisan napas tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kapal perang itu mencoba untuk membantu Kong dengan cara menembakkan bom ke bawah air.
Ledakan pun terjadi dan Kong berhasil naik ke permukaan. Di sana terlihat bahwa Kong telah kelelahan dan tidak bisa untuk melanjutkan pertarungan lagi. Tetapi Godzilla akan terus mengincarnya. Dr. Lin kemudian mencoba untuk mematikan sebuah mesin dan suara kapal, agar Godzilla mengira bahwa mereka telah menyerah. Hal tersebut pun berhasil sehingga membuat Godzilla pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat Barney berhasil masuk ke tempat rahasia Apex dan pergi ke sub level 33 menggunakan sebuah lift. Kemudian di sana mereka menemukan sebuah kapsul. Ketika penjaga di sana datang, mereka mencoba untuk masuk ke dalam kapsul itu untuk bersembunyi. Di dalam sana mereka menemukan telur Skullcrawler. Kapsul yang dinaiki oleh mereka kemudian dikirim ke Hong Kong melalui jalur khusus dengan kecepatan tinggi. Untuk menghindari dari serangan Godzilla, mereka mencoba untuk membawa Kong menggunakan helikopter. Setelah sampai di Antartika, mereka menurunkan Kong tepat di depan pintu masuk untuk menuju ke rongga bumi. Dia mencoba untuk menyuruh Kong agar masuk ke dalam pintu bumi berongga. Tetapi Kong tidak mau. Kemudian Dr. Andrew menyuruh Jia untuk mengatakan bahwa terdapat keluarganya di dalam sana. Kemudian barulah Kong mau masuk ke dalam pintu bumi berongga itu. Setelah Kong masuk, Dr. Lin lalu bersiap untuk masuk ke dalam pintu bumi berongga itu menggunakan sebuah kendaraan khusus yang bernama Delta. Setelah masuk ke dalam bumi berongga, Kong bertarung dengan seekor makhluk yang memiliki sayap. Setelah berhasil mengalahkannya, Kong pergi menuju tempat di mana gravitasi di sana terbalik. Terlihat Barney dan Madison telah sampai di Hong Kong dan turun dari kapsul tersebut. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan yang cukup besar. Ketika lampu menyala, mereka melihat sebuah robot raksasa yang keluar dari bawah ruangan itu yang berbentuk seperti Godzilla. Ren Serizawa tampak menjadi pilot dari robot Godzilla itu. Setelah robot itu menyala, terlihat Mecha Godzilla yang merupakan robot tiruan dari Godzilla yang berhasil dibuat oleh Apex. Di sana mereka mengetahui rahasia Apex selama ini, yaitu berusaha untuk membuat teknologi yang mampu mengalahkan semua Titan yang ada di bumi. Skullcrawler lalu dilepaskan untuk menguji kekuatan dari Mechagodzilla. Ketika Skullcrawler mencoba untuk menyerang Madison, Mechagodzilla lalu menangkapnya dan menyemburkan api merah dari mulutnya, sehingga membuat tubuh Skullcrawler hancur dan berserakan. Tetapi untuk sekarang, Mechagodzilla hanya bisa digunakan 40% saja. Walter Simon yang dibalik dari semua itu menunggu Dr. Lin yang pergi ke rongga bumi untuk mendapatkan energi di sana, agar Mechagodzilla dapat menyala seutuhnya. Kemudian Madison mengungkapkan bahwa alasan Godzilla melakukan penyerangan karena Apex mencoba untuk menandingi Godzilla dengan menciptakan Mechagodzilla. Sistem Mechagodzilla kemudian memberikan sinyal, sehingga sinyal tersebut diketahui oleh Godzilla. Sehingga Godzilla berbalik arah dan pergi ke tempat Mechagodzilla berada, yaitu di Hong Kong. Matt Russell yang mengetahuinya lalu berencana akan pergi ke Hong Kong. Di sisi lain, Kong terlihat mengetahui tempat asalnya dan pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai, Kong mencoba meletakkan tangannya pada gambar telapak tangan yang berada di pintu itu untuk membuka pintu. Setelah terbuka, Kong kemudian masuk dan mengambil sebuah kapak lalu duduk pada sebuah batu. Dr. Lin dan yang lainnya mencoba untuk keluar dari Delta. Di sana terlihat monster seperti kelelawar berada pada langit-langit tempat tersebut. Di Hong Kong, Madison mencoba untuk menelusuri tempat rahasia Apex. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan dan melihat tengkorak dari Monster Zero yang sedang diprogram DNA-nya untuk disalurkan ke Mechagodzilla. Godzilla terlihat telah sampai di kota Hong Kong dan mencoba untuk mencari sinyal di sana. Dan begitu juga dengan Matt Russell yang telah sampai di Hong Kong. Di sisi lain, kapak Kong mengeluarkan sebuah cahaya biru. Lalu Kong bangkit dan meletakkan kapak itu pada sebuah tempat, yang mana tempat itu berfungsi untuk mengisi radiasi pada kapak itu, sehingga membuat Godzilla merasakannya dan menyemburkan api biru ke arah bawah untuk menembus tanah agar sampai ke rongga bumi, tepat di mana Kong berada. Pasukan Apex menjalankan sebuah robot untuk menyalin energi di sana, agar dikirim ke perusahaan Apex untuk membuat Mechagodzilla bisa digunakan seutuhnya. Dr. Andrew memperingati kepada Maya Simon bahwa energi itu merupakan energi yang sangat besar dan sulit untuk dikendalikan. Tetapi Maya Simon menyuruh pasukannya untuk menahan Dr. Andrew. Karena api biru yang dikeluarkan oleh Godzilla membuat tempat Kong berada menjadi terguncang.
dan membuat monster kelelawar di sana menjadi ricuh dan menyerang mereka. Setelah energi dari rongga bumi berhasil disalin, Walter Simon menyuruh Ren Serizawa untuk menjalankan Mechagodzilla. Tetapi Ren Serizawa menolaknya, karena energi itu belum diuji dan belum diketahui seperti apa kekuatannya. Tetapi Walter Simon tidak memperdulikannya dan memaksa Ren Serizawa untuk tetap menjalankan Mechagodzilla. Pasukan Apek mencoba untuk melawan monster kelelawar di sana, dan Maya Simon masuk ke dalam delta. Ketika salah satu monster di sana hendak menyerang Dr. Andrew, api biru Godzilla berhasil menembus rongga bumi tepat di mana Kong berada, hingga membuat sebuah lubang. Maya Simon mencoba melarikan diri melewati lubang itu dan menembaki Kong, tetapi Kong menangkapnya dan menghancurkan delta yang digunakan oleh Maya Simon. Kong lalu mengambil kapaknya dan pergi untuk melawan Godzilla, lalu disusul oleh Dr. Lee dan Dr. Andrew menggunakan sebuah delta. Madison terlihat telah sampai di suatu tempat, yaitu tempat program dari Mechagodzilla, tetapi mereka diketahui oleh penjaga di sana. Kong telah sampai di Hong Kong dan mencoba untuk melawati Godzilla. Kong mengayunkan kapaknya ke arah Godzilla, tetapi Godzilla menghindarinya sehingga kapak Kong tertancap pada sebuah gedung. Ketika Godzilla ingin mengeluarkan api biru, Kong lalu memukulnya dan berhasil membuat Godzilla jatuh. Kong lalu mengambil kapaknya kembali dan menyumbat mulutnya Godzilla. Kemudian memukul Godzilla hingga kapaknya tertancap pada badannya. Godzilla lalu membuang kapak Kong dan menyemburkan api biru ke arah Kong. Kemudian Kong mencoba untuk menghindarinya, tetapi api biru itu mengenai badannya sehingga membuat Kong terjatuh. Kong kemudian mencoba bangkit dan terus menghindari serangan Godzilla. Di sana terlihat Dr. Lin dan Andrew telah tiba di Hong Kong melewati lubang itu. Kong mencoba untuk mengambil kapaknya kembali dan menangkis serangan Godzilla sehingga membuat keduanya terpental. Di sisi lain, Madison, Bernie, dan Josh dibawa ke ruangan Walter Simon. Kong mencoba untuk melakukan pertarungan kembali melawan Godzilla. Di sana terlihat Godzilla berhasil mengalahkan Kong dan membuatnya hampir sekarat. Lalu Godzilla pergi meninggalkannya. Ren Serizawa tampak akan menjalankan Mechagodzilla, tetapi energi yang berasal dari rongga bumi tersebut membuat sistem Mechagodzilla menjadi gagal, sehingga membuat Mechagodzilla tidak dapat dikendalikan oleh Ren Serizawa. Walter Simon yang sedang memamerkan karyanya kemudian diserang oleh Mechagodzilla, sehingga membuat Ren Serizawa tersengat listrik dan pingsan pada kursi kendali Mechagodzilla. Godzilla melihat api biru yang dikeluarkan oleh Mechagodzilla, dan Godzilla mencoba untuk melawannya. Tetapi karena Mechagodzilla adalah sebuah robot, membuat Godzilla kewalahan melawannya. Madison dan rekannya mencoba untuk menonaktifkan program Mechagodzilla, tetapi mereka harus mengetahui kodenya. Di sisi lain, Jia mencoba untuk mendekati Kong dan merasakan detak jantungnya dengan cara meletakkan tangannya di tanah. Dr. Andrew datang dan Jia mengatakan bahwa jantung Kong sangatlah lemah. Kemudian Dr. Lin mencoba untuk memompa jantung Kong dengan menggunakan delta. Godzilla mencoba untuk mengadu kekuatan dengan Mechagodzilla, tetapi karena Mechagodzilla merupakan sebuah robot, sehingga serangan Godzilla dapat dikalahkan. Dr. Lin meletakkan delta pada dada Kong dan mencoba untuk meledakkannya. Setelah itu, Kong berhasil sadar dan bangkit kembali. Lalu Jia menyapa Kong dan mengatakan bahwa Godzilla adalah temannya, sedangkan Mechagodzilla adalah musuh sebenarnya. Ketika Mechagodzilla ingin mengeluarkan api merah ke dalam mulutnya Godzilla, Kong lalu datang dan mencoba untuk melawannya. Kemudian, Kong dan Godzilla bekerja sama untuk melawan Mechagodzilla. Di sana, Kong mengambil kapaknya dan mencoba untuk melawan Mechagodzilla. Terlihat Kong sedang menahan serangan Mechagodzilla. Josh yang terus mencari kode program Mechagodzilla, kemudian mengambil air minum yang dimiliki oleh Bernie dan menyiramkannya pada program Mechagodzilla, sehingga membuat program itu menjadi rusak dan membuat Mechagodzilla menjadi lemah. Kemudian Godzilla mencoba untuk memberikan energi pada kapak Kong, sehingga membuat Kong dapat mengalahkan Mechagodzilla dengan mudah. Kong lalu meletakkan kapaknya dan mencoba untuk tidak melawan Godzilla. Lalu Godzilla pergi meninggalkan Kong. Di akhir film, terlihat Kong telah berada di rumah barunya, yaitu di rongga bumi.
sekaligus menjadi pos tempat pengawasan bagi Kong.